Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Halo sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat datang di ruang belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini bersama saya Ibu Yuliana Tanti Haryatin dari SMA Negeri 1 Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, penuh semangat, dan dipenuhi berkat dan cinta Tuhan. Sahabat Yesus yang terkasih, pada video kali ini tema pembelajaran kita adalah dialog antara umat beragama dan kepercayaan lain. Karena itu, di awal pembelajaran ini saya mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus agar membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita sungguh-sungguh memahami materi yang dipelajari dalam video kali ini. Baiklah sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, baik itu aspek sikap spiritual, sikap sosial, kemudian aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran dari sikap religiusnya adalah bersyukur atas semangat dialog dengan umat beragama dan aliran kepercayaan lain. Sedangkan tujuan pembelajaran dari sikap sosialnya adalah proaktif dan responsif untuk berdialog dengan umat beragama dan kepercayaan lain. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan ada beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan praktek toleransi antara umat beragama di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis sebab-sebab terjadinya kasus intoleransi di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan ajaran gereja tentang dialog antara umat beragama. Dan yang terakhir, menjelaskan bentuk-bentuk dialog yang perlu dikembangkan. Untuk tujuan pembelajaran dari aspek keterampilan, bisa pilih salah satu dari beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama, menulis refleksi yang bertemakan dialog antara umat beragama di Indonesia dalam konteks hidup sehari-hari. Yang kedua, menyusun puisi atau menyusun doa tentang pentingnya toleransi antara umat beragama. Dan pilihan yang ketiga, melakukan wawancara dengan teman atau tokoh agama lain tentang toleransi beragama. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita masuk pada bagian inti. Yang pertama, terkait bagaimana praktek toleransi beragama di Indonesia. Untuk membantu pemahamanmu tentang praktek toleransi beragama di Indonesia, silakan amati beberapa gambar ilustrasi berikut ini. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini secara mandiri. Yang pertama, bagaimana kesanmu terhadap gambar-gambar tersebut? Lalu apa pesan yang ingin disampaikan oleh gambar-gambar tersebut? Menurutmu, apakah ada kasus-kasus intoleransi di Indonesia? Jika ada, berikan beberapa contoh. Mengapa terjadi kasus intoleransi tersebut?
Bagaimana cara mengatasinya? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setelah kalian mengamati berbagai gambar, kemudian mendalami beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, dan menganalisis berbagai kasus intoleransi di Indonesia serta penyebabnya, sekarang silakan berikan kesimpulan terkait praktek toleransi beragama di Indonesia, lalu penyebab terjadinya berbagai kasus intoleransi umat beragama di Indonesia, dan bagaimana sikap kita seharusnya hidup di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik ini. Berikut saya akan memberikan beberapa poin pokok terkait praktek toleransi beragama di Indonesia dan penyebab terjadinya berbagai kasus-kasus intoleransi umat beragama serta bagaimana mengatasinya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Di tengah keanekaragaman itu, bangsa ini sangat rentan untuk terjadinya berbagai kasus intoleransi dan kekerasan antara sesama anak bangsa. Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi kekerasan seolah berlatar belakang agama, padahal itu hanyalah kepentingan politik dari oknum dan kelompok tertentu. Dengan kata lain, agama hanya digunakan sebagai alat untuk berpolitik praksis sehingga menimbulkan kekerasan dan intoleransi. Bahkan menurut sebuah lembaga penelitian, kaum remaja paling berpotensi untuk dipengaruhi sehingga terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan intoleransi. Untuk mengatasi berbagai kasus-kasus intoleransi dan kekerasan itu, maka diperlukan dialog antara umat beragama. Setiap lembaga-lembaga agama perlu membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain. Dengan demikian, para pemeluk agama di Indonesia selalu dapat bersikap positif terhadap agama-agama lain sehingga dapat bergaul tanpa curiga serta membangun komunitas masyarakat yang damai dan sejahtera serta bebas dari kekerasan dan intoleransi. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selanjutnya mari kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang dialog antara umat beragama. Sebelum itu, mari kita simak sebuah video berikut ini. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setelah menyimak video tersebut, silakan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Selanjutnya bacalah salah satu yang sama, ada banyak visi dan misi agama yang sama. Lebih dari itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Dari pihak Katolik dapat memberikan kesaksian iman tentang bagaimana menghayati nilai-nilai Injil seperti cinta kasih, solidaritas, pengampunan, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh dialog iman. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, di akhir pembelajaran ini saya mengajak sahabat semua untuk melakukan refleksi mandiri atas beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana sikap saya selama ini terhadap umat beragama lain? Yang kedua, apakah saya sudah menjalankan bentuk-bentuk dialog dalam hidupku sehari-hari? Selanjutnya, sebagai aksi nyata, bila situasi dan kondisi memungkinkan, maka lakukanlah kunjungan persahabatan bersama ke sekolah atau komunitas keagamaan yang lain. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kembali saya mengajak sahabat semua untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon rahmat dan bimbingan Tuhan agar selalu menyertai kita dalam dialog kehidupan ini. Semoga kita semua menjadi pembawa kesejukan dan kedamaian dalam membangun dialog antara umat beragama. Akhir kata saya ucapkan, salam dan bahagia.
Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.